Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Al-ayah, wallahu a'lam bimuradi. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita ketemu lagi dalam acara kegiatan Ramadan yang seperti kita maklumi bersama dalam situasi kita di rumah saja. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberi panjang usia kita, diberi kesehatan, sehat lahir dan sehat batin, dan kita masih bisa melaksanakan agenda besar kita, yaitu melaksanakan saum di bulan Ramadan. Salawat beserta salam semoga tetap berlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita sampai kepada kita sebagai umatnya, dan sudah barang tentu kita punya harapan besar kita nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian berbahagia, tema kita hari ini masih berkaitan dengan rububiyahnya Allah. Tentu kita masih ingat di bahasan minggu kemarin, secara artikulasi, secara bahasa, rububiyah Allah itu diartikan adalah sebagai pengelola alam. Nah, dalam pengelolaan alam ini sudah barang tentu hanya Allah yang menguasai alam, hanya Allah yang mengelola alam ini, hanya Allah yang mengurus dan mengatur alam ini. Alam dohir dan alam batin. Nah, yang akan kita coba bahas hari ini adalah terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fatihah ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Kalau kita alihkan dengan bahasa yang bisa kita pahami,
Ar-Rahmanir Rahim ini adalah bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, terkait dengan tema kita yang membahas tentang rububiyahnya Allah, bahwa hanya Allah lah yang mengelola, bahwa hanya Allah lah yang mengurus alam ini. Nah, kita sebagai penghuni alam ini bahwa kita berkeyakinan tidak ada zat yang bisa kita yakini sebagai pengelola alam ini terkait dengan pengurusan alam ini. Nah, kita sebagai manusia, sebagai salah satu makhluk Allah yang mengisi alam ini juga Allah yang mengatur. Nah, dalam ayat ini, dalam surat Al-Fatihah, ayat yang ketiga ini, Ar-Rahmanir Rahim, bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ini mencakup berbagai hal, mencakup berbagai situasi, mencakup berbagai kebutuhan manusia. Nah, dalam arti bahwa Allah lah yang melimpahkan segala nikmat kepada manusia di alam ini. Bukan hanya orang per orang, tapi seluruh manusia yang ada di alam ini. Anak-anakku sekalian berbahagia, maka untuk mengingatkan hamba kepada nikmat dan karunia yang berlipat ganda yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala, serta sifat dan cinta kasih sayang yang abadi pada dirinya, maka melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempertegas lagi dengan Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah menjelaskan, mempertegas lagi bahwa hanya Allah lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya. Bahkan ayat ini juga mempertegas lagi agar gambaran kemaharahmanan dan maharahimnya Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini. Anak-anak sekalian berbahagia, bahwa di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa sifat ketuhanan Allah terhadap hambanya bukanlah sifat keganasan dan kedoliman, tetapi berdasarkan kepada cinta dan kasih sayang. Dengan demikian, manusia akan mencintai Tuhannya dan menyembah Allah dengan hati yang aman dan tenteram, bebas dari rasa takut dan gelisah. Malah, dia akan mengambil pelajaran dari sifat-sifat Allah. Manusia akan mendasarkan pergaulan dan tingkah lakunya terhadap sesama manusia atau terhadap orang yang di bawah pimpinannya, malah terhadap binatang yang tak pandai berbicara sekalipun. Nah, ini juga mengandung makna bahwa melalui ayat ini kita sebagai manusia dituntut untuk bisa berperilaku
arif dan bijaksana terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, bahkan sesama makhluk Allah yang lain termasuk binatang. Anak-anakku sekalian berbahagia, sudah barang tentu bahwa kita tidak bisa hidup tentram, tidak bisa kita hidup bahagia, tidak bisa kita hidup damai apabila perilaku kita tidak selaras dengan kehendak orang lain. Mana bisa kita bisa dihargai oleh orang lain apabila kita sendiri tidak menghargai orang lain? Mana bisa kita dihormati oleh orang lain apabila kita juga tidak pandai menghormati orang lain? Nah, ini juga mempertegas lagi bahwa rububiyah Allah itu mengatur seluruh alam. Termasuk juga jangan sampai kita menganggap sepele, menganggap remeh kepada makhluk-makhluk Allah yang lain yang ada di sekeliling kita, termasuk kepada binatang. Kenapa? Karena binatang juga itu adalah bagian dari makhluk Allah yang harus kita sayangi, yang harus kita cintai. Nah, ini juga diperjelas dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam sebuah riwayatnya, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Allah hanya sayang kepada hamba-hambanya yang pengasih. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rawahu Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi wa Hakim. Yang artinya orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Rahman tabarakallahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sayangilah semua makhluk Allah yang ada di bumi. Niscaya semua makhluk yang ada di langit akan menyayangi kamu semua. Anak-anakku sekalian berbahagia. Nah, terkait dengan hadis tadi, bahwa ini anjuran Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita bahwa kita juga sebagai makhluk Allah yang berakal dianjurkan untuk bisa menyayangi dan mencintai makhluk Allah yang ada di sekeliling kita. Kenapa demikian? Karena seperti yang disampaikan tadi, bahwa ketika kita menyayangi makhluk Allah yang ada di bumi, sudah barang tentu kita juga akan disayangi oleh makhluk Allah yang ada di langit. Nah, ini sebagai timbal balik kepada seseorang yang berperilaku baik. Nah, mengandung makna juga bahwa apabila kita sebagai manusia tidak berperilaku baik kepada makhluk Allah yang ada di sekeliling kita, jangan harapkan kita juga mendapatkan perilaku baik dari makhluk Allah yang ada sekitar kita. Kalau kita perjelas lagi, kalau misalnya perilaku kita biadab kepada makhluk Allah yang ada di sekitar kita, tentu juga kita juga mendapatkan hal yang sama dari makhluk Allah yang ada di sekitar kita. Nah, ini adalah sebagai konsekuensi logis. Nah, untuk mempertegas lagi bahwa
Rububiyah Allah di alam ini karena Allah sebagai pemilik alam, Allah sebagai pengatur, Allah sebagai pengelola. Sudah barang tentu kita tidak akan lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala setiap detik, setiap saat. Nah, menggambarkan bahwa ini adalah Rahman Rahimnya Allah. Jangan beranggapan bahwa kita hari ini bisa bernapas itu bukan rahmat Allah. Jangan beranggapan bahwa kita hari ini masih bisa mengedipkan mata itu bukan rahmat Allah. Juga jangan berharap bahwa kita hari ini bisa berjalan itu bukan rahmat Allah. Itu semua adalah rahmat Allah, Rahman Rahimnya Allah kepada kita yang disebut dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, dengan adanya situasi kita hari ini masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi keleluasaan rezeki, itu adalah hal yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini, yang memiliki alam ini, yang mengurus alam ini, dan yang mengelola alam ini. Ini adalah rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dapat kita simpulkan dari uraian kita hari ini bahwa yang pertama, yakinkan dalam diri kita bahwa hanya Allah lah yang memiliki alam ini. Yang kedua, yakinkan bahwa Allah lah yang mengurus segala makhluknya yang ada di alam ini. Yang ketiga, yakinkan bahwa apa yang kita miliki hari ini, yang kita alami hari ini, yang kita lakukan hari ini, itu adalah bukti rububiyahnya Allah yang mengurus kita. Dan yang keempat adalah berbuat baiklah kepada diri sendiri, berbuat baiklah kepada sesama manusia, dan berbuat baiklah kepada sesama makhluk yang ada di sekitar kita. Harapan kita dengan berbuat baik seperti itu, kita mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan rahmat Allah, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, itu saja mungkin yang bisa disampaikan untuk kesempatan hari ini. Dan sudah barang tentu dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang benar itu adalah dari Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang salahnya itu karena kebodohan saya sendiri. Untuk itu mohon maaf kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.